Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada Pandawa Misteri. Kembali lagi dengan saya Ridwan. Saya Sanji. Saya Jarot. Nah, jadi kita kedatangan siapa nih Bang Sanji? Ya, saya nggak tahu. Ya, bagaimana ini? Apa dong namanya dong? Namanya Iya. Helmi. 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 Iya, Helmi. Helmi kan aja. Rokok dulu kali ya? Iya, rokok dulu. Biar jangan kaku banget. Ya, walaupun di tengah-tengah kegiatan padat ya kita ya. Iya. Namanya kerjaan juga harus kita jalani gitu kan. Walaupun masih berjuang, ya terus semangat gitu kan. Iya. Benar-benar. Makanya bagi sahabat Pandawa gitu, support kita terus biar kita semangat bikin kontennya, Iya, betul. subscribe, like, share, komen gitu. Ya, biar kita semangat ya Bang Sanji ya. Iya, betul. Jadi nggak ada malas-malasan gitu. Ini kita lagi masa pada padatnya gitu nyempetin buat kalian. Gitu. Ini Mak Jarot ya lagi lelah deh. Iya, Bang Jarod lagi lelah, boy, capek. Dia butuh sentuhan-sentuhan khusus. Lagi lelah dia. Bisa. Jadi itu apa kegiatannya? Helmi ya? Iya, Helmi. Helmi ya. Helmi apa kegiatannya? Saya kerja di mana? perusahaan elektronik di Cikarang. Jadi seorang buruh ya? Ya, buruh pabrik. Hidup buruh. Buruh. Iya benar lah. Iyalah, Hidup buruh. Hidup itu harus buru-buru. Wah. Jangan kalau buru-buru ntar lendor. Iya. Jatuhnya. Jadi kalau di perusahaannya itu ya namanya tempat-tempat seperti itu pasti kalau dihubungkan dengan misteri pasti banyak Bang Jarod ya. Ya. Kayak gangguan gaib-gaibnya gitu kan. Banyak. Banyak ya kan. Makanya di sini kita mau dengerin nih pengalamannya, ceritanya gitu kan, sharing. Siapa tahu teman-teman di rumah juga ada yang kejadian sama gitu kan, yang di tempat kerja yang ngalami hal-hal ya yang seperti itu Ya, gitu kan. sahabat Pandawa juga ada lah yang dulu sama kayak si Kang Helmi ini gitu. Coba komen di bawah yang Iya, siapa tahu ada cerita gitu ya. Iya betul. Langsung aja nih kita. Ya, langsung aja. Apa-apa. Gimana ceritanya jadi di sana? Cerita apaan lo di sana? Iya. Sering diisengin, Bang. Sering disengin Iya. Sama teman. Enggak, bukan. Saya juga nggak tahu, kalau teman kan kita bisa isengin balik. Oh iya benar. Ini kita nggak tahu orangnya siapa, jadi bingung kita juga mau. Lu tanya dong, gue mau isengin lo gitu. Kita kalau ditunjukin beneran ya saya kabur, panik. Bener sih dikit kok. Saya takut soalnya. Jadi saya kan baru masuk perusahaan itu akhir 2020 ya. Iya. Itu posisi saya lagi shift 3. Shift 3 masuk malam. Saya lagi nganggur. Abang lagi nganggur. Apa ya Bang ya? Nah, posisi tempat kerja saya tuh di samping gudang. Gudang buat tempat-tempat apa ya? Tempat-tempat partnya itu kalau di sana namanya tray. Oh iya. Jadi di tempat gudang itu sepi buat bener-bener gak ada orang. Kayaknya emang orangnya tuh lagi pada break kayaknya. Namanya gudang ya. Iya, Jadi lu sendiri gitu, Iya, tempat bener-bener sendiri. Itu kejadian jam berapa ya? Jam 2 pagi kalau nggak salah. Pokoknya mau mendekati subuh. Mau mendekati subuh. Jauh itu, jam 2 ke subuh jauh. Jauh. Iya, masih jauh. Pakai helm lagi. Iya, enggak. Jauh. Maksudnya ya jam 2 sampai jam 4 lah gitu. Oh. Pokoknya lagi sunyi-sunyinya gitu. Iya. Emang gak ada yang berisik gitu mesin? Nggak ada. Di gudang tuh bener-bener sunyi banget. Sampai kita tuh mau napas aja tuh orang gitu dari jauh tuh bener-bener kayak kedengeran gitu saking sunyinya. Berarti kalau ada yang nawas, Iya, bener saking sunyinya Itu bener-bener. lu ngapain ke situ posisi? Mau ngambil tray tempat itu. Oke. Nah, kebutuhan anak lain ada yang kurang kan. Oh iya. Jadi kita ambil iya. Terus Nah, pas kita ngambil, pas masuk tuh hawanya langsung beda aja gitu, kayak langsung dingin gitu, tiba-tiba kayak angin kayak lewat gitu. iya kayak kencang aja gitu. tapi emang dibawa orang nggak sih itu? Nggak ada,
blower ada, cuman kayak mungkin suaranya nggak seberisik itu, nggak se ini. Kalau blower kan kita tahu ya bunyinya. Saya belum tahu. Oh, bunyinya kan. Nah, seperti dia itu. Kalau blower. Iya, benar. Cuman ini kayak gimana sih, kayak hembusan angin, pokoknya beda gitu dah. Nah, udah gitu pas saya lagi nyari itunya, Ya terus ada yang kayak ini loh, kayak ada yang suara nangis. Nangis. Iya, Abang yang nangis bukan. kan? Saya sempet nyari itu suara nggak ketemu. Pokoknya nangisnya tuh kayak suara cewek gitu. jauh apa dekat tuh biasanya? Suaranya Kalau lu denger tuh jauh. Itu Tapi kalau jauh, mitosnya dekat. Deket. mitosnya dekat ya. Mitosnya sih deket gitu, makanya saya Percaya mitos. ya percaya nggak percaya sih. Ya wallahu alam lah itu ya. Tapi kalau itu kalau lu pribadi lu percaya gitu sama hal-hal kayak gitu? Percaya sih percaya, cuman nggak terlalu. iya nggak terlalu lah. Mas percaya lah. Ya 50-50. Berarti nggak percaya. Iya. Emang mau dicoba? Ada jangan dulu kan. Biar kita geser mejanya. Jangan. Kita sebenarnya seorang nakut. Iya. Iya benar. Berarti percaya. Hah? Berarti percaya. Iya, Iya. percaya, cuman ya gitu dah. Udah pernah ngebuktiin sendiri lah gitu. Iya. Nah, itu saya lanjut lagi ya. Iya. Ada yang nangis, terus saya cari tuh. Saya cari, kok nggak ada gitu. Saya pertamanya tuh belum kepikiran kalau saya tuh benar-benar sendiri di situ. Masa nggak tahu sih? Iya, orang kan biasanya kayak anak-anak gudang gitu ya. Teman-teman saya tuh sebelum pintu masuk gudang tuh mereka pada di situ. Pada ngobrol-ngobrol lah, pada ya istirahat sebentar habis kerja gitu. Nah terus ini nggak ada. Nah saya langsung notice tuh, wah, gue sendirian nih. Posisinya emang baru masuk gitu. Iya. Nah saya juga pernah dengar lah, mungkin itu namanya perkenalan. Kenalan. Iya, Orang baru. iya, sama orang baru. Cuman saya bilang jangan ganggu, jangan iseng. Saya di sini niatnya cuma kerja. Cuman pengen lari sih saya itu, bener-bener pengen lari. Kalau saya udah lari duluan ya. Nggak pakai mikir. Iya, itu wah bulu kuduk saya tuh bener-bener, wah udah. Emang ada bulu? Ah, Ada bulu kuduk. bulu kaki, bulu. Oh, bulu kaki. Iya. Bulu-bulu gimana? Nggak tahu. Mitos berarti itu. Mitos. Iya. Bulu kuduk itu apa sih? Bulu kuduk, nggak tahu mungkin yang bulu yang belakang leher kali ya. Kadang kalau bulu cuma bermerinding. Iya kayak pokoknya kayak merinding gitu dah, pengen lari ya. Cuman sokul aja, Iya, biar betul. kita nggak terlalu kelihatan takut, tapi nggak nantangin juga. Kan malu sama cewek-cewek. Iya, kan nangis saya suaranya cewek, Iya. kan biar kelihatan cool kan. Makanya habis ngomong gitu, kita cari tray, jalan pelan-pelan tuh, jalan pelan-pelan. Nah pas sudah di luar gudangnya, itu hawanya langsung, beda banget. Bedanya? Di dalam tuh kayak dingin banget, dinginnya tuh kayak kita kalau misalkan di teras rumah nih pengen hujan gimana sih? Iya. Iya, padahal itu tuh di dalam ruangan kayak begitu hawanya. Nah ketika kita keluar ruangan itu Hangat. hawanya langsung beda banget dah. Nah. Saya langsung nggak berusaha biar nggak bilang ke siapa-siapa gitu ya. Ya biar nggak nyebar lah ya. Iya. Apa? Baru pasti banyak yang udah tahu ya. nggak Iya, mau. mungkin banyak yang Senior nggak pasti tahu. nggak tahu. Itu kalau menurut Mas Jarod, kayak perkenalan gitu memang itu pasti atau gimana ya? Maksudnya gimana gitu ya? Emang makhluk itu kan tahu lah namanya orang baru atau orang lama dia tahu. Itu jadi kalau orang baru ya pasti tiba kata siapa sih gitu kan. Dia Tapi kan beda alam. Emang kadang karena saya bilang di awal itu dia tuh suka usil. Iya. Tuh, usilnya itu seperti itu. Mungkin kalau orang-orang lama itu ya mungkin dia udah biasa gitu kan, udah tahu, dia juga udah tahu dia gitu kan. Tapi kalau emang orang lama ada yang takut ya pasti terus pasti diusilin gitu. Tapi kalau yang orang lama udah ditongolin atau disengin dia berani ya ibarat kata ya udah nggak diusilin lagi, karena kan saya bilang dia pasti ngelihat aura seseorang itu beda-beda. Dia juga pengen dihargai kalau dia tuh ada. Ya betul, itu juga
wah gua kata nih gua ada di sini, ada orang baru datang, nah dulu dia pengen nunjukin gua ada di sini gitu loh. Lo jangan aneh-aneh gitu, dalam arti ya kita kan namanya lingkungan baru, kita juga nggak tahu tuh gedung dulu bentuknya apa, sawah benar, apa, benar. dia kan pasti udah lama di situ, jadi wajar lah yang kayak gitu. Cuman buat menghindarnya atau ini ya tadi kita percaya yakin gitu. Yang penting pertama permisi. Betul. Ada nggak permisi? Iya, Ada. Permisi, cuma nyari nafkah atau apa. Dia juga paham tuh sebenarnya hanya ucapan seperti itu. Yang penting setelah kita ngucap kayak gitu ya kita pasti kan dilihat sama makhluk itu auranya berubah nggak? Pasti kan kalau kita udah ngucap gitu pasti ada yang berubah. Auranya tenang, mungkin dia oh yaudah gitu. Tapi kalau dia masih ngomong gitu masih ada rasa takut tuh, dia bilang kalau seseorang yang takut dia semakin senang buat iseng iseng sering gitu. bilang sama saya juga tuh. Maka saya bilang kalau dia nangis lu tanya kenapa nangis, curhat lah sama saya begitu Iya, harusnya. mimpi gitu. Baru-baru. Bisa gangguin. Siapa tahu pas ada yang punya indra keenam kan, lu digemblokin terus sebenarnya. Lah, berat dong. Tapi itu pas kejadiannya pas lagi apa namanya, lu udah lama di situ. Baru seminggu, jadi itu. baru Habis itu ada lagi. Ya. ada lagi di dalam line saya tuh ya, di tempat kerja saya itu kan mesin Iya. terus robot. Nah, Optimus Prime. bukan itu mobil. Jadi kan robot itu dia buat ngambil partnya ya. Itu tuh kadang tuh kalau misalkan mesinnya ada yang trouble kenapa-napa pasti ketahuan dari mesinnya. Iya. Dan itu pasti juga langsung alarm kan. Biasanya tuh lagi itu kalau biasanya tuh malam Kamis malah kejadiannya. Jadi Emang nggak malam Jumat? enggak, kalau malam Jumat malah anteng. Oh berarti dia lagi jalan-jalan malam Jumat. Iya. Nah, Main ya. Ya kalau kita malam Minggu. seringnya tuh kayak gimana ya? Itu Romantis ya. mesin tiba-tiba alarm. Emang dicek itu nggak kenapa-napa. Lah senggol tikus. Kagak ada tikus buat curut. Terus kata pas itu apa namanya pas lagi apa kejadian itu, lu manggil mekanik. Iya, ada emang ada. Ya, terus kata mekanik apa? Pas lagi diceknya. Ya dia kalau di orang sauna tuh sebutnya si Ningsi itu lagi Ningsi. iya si Ningsi lagi lagi iseng. Jadi si iseng. itu lagi Iya, orang mekanik orang lama situ bilangnya si Ningsi. Tapi emang udah ada pernah yang lihat penampakan aslinya. Kalau penampakan sih enggak, cuman saya pernah dikasih tahu beda bagian nama saya tuh kesurupan. Oh. Kalau kesurupan itu berarti dia udah Biasanya belum lebih jauh. Mungkin pikiran orang tersebut tuh sedang ada masalah. Oh belum, jadi rasa apa banyak pikiran. Jadi kayak gimana ya, kalau orang banyak pikiran itu ya pasti gampang lah makhluk itu buat masuk. Nah, Gitu. tapi pas kan ada kalau di sana tuh kayak ada yang bisa lah ya. Bisa. Katanya tuh ya maksudnya bisa kayak kalau orang kesurupan gitu bisa di mentalin. Nah, cuman katanya itu kebanyakan orang yang apa? Yang ini loh, yang kesurupan itu dia yang punya pegangan. Katanya biar narik atasan. Kebanyakan pasti yang kayak gitu. berarti dites kali ya. Tuh dia nggak suka ada yang gitu. Kebanyakan Yang kesurupan katanya yang sih. punya pegangan gitu. Iya, kebanyakan. Tergantung sih menurut saya. Iya. Kadang yang punya pegangan itu juga nggak mungkin bisa jebol segitu aja. Emang saya bilang ya tadi orang yang nggak punya pegangan aja kenapa nggak bisa masuk? Gitu loh. Sebenarnya sih kita kembali lagi di pola pikir kita sendiri masing-masing. Kalau kita banyak beban, banyak pikiran, cerita jangan dipendam sendiri, cerita lama sekitar teman-teman kalian gitu. Sahabat, dengerin kalau ada masalah apapun, cari orang yang terpercaya buat cerita, jangan dipendam gitu. Kita juga nggak tahu gitu kan. Nah, makhluk-makhluk itu kan ada di sekitar kita juga gitu loh. Jadi buat kalian juga punya masalah apapun di luar ceritalah. Iya, betul. Jangan pernah dipendam sendiri lah. Namanya makhluk kayak gitu tuh demen gitu sama orang-orang yang banyak masalah, yang bengong. Jadi gampang masuk ya dia ya. Iya. Walaupun sahabat pada kagak pada punya, maksudnya kagak jarang gitu. Iya. Tapi kan tetep ya namanya orang bengong gitu. Jadi dia gampang gitu. Tuh, tapi saya tahu tuh orang yang tadi si ente bilang itu kayak dia punya pegangan, tapi dia masukkan. Kita juga nggak tahu hati dia itu saat dia punya pegangan itu apakah dia sombong, bagaimana. Kita juga nggak tahu kan orang kita seperti apa. Kadang orang yang punya pegangan itu kadang suka
ini. Nah, iyalah, musuh dada lah gitu. Iya. Jadi secara nggak langsung menantang. Makhluk itu juga berasa kalau dia merasa oh gini, nah, itu berasa mau nantang gitu. Akhirnya jebol lah pertahanannya. Ada yang seperti itu. Maka saya bilang kita punya sesuatu atau punya kepercayaan atau kelebihan dari Gusti Allah, janganlah sekali kita tempat baru atau apa yang suka menantang lah gitu. Harus tetap permisi. Ya, kita menghargai gitu loh. Mereka juga makhluk Gusti Allah kan. Iya, benar. Saling menghargai aja. Makhluk yang kayak gitu kan dulu juga ciptaan Allah. Iya. Dan intinya dari video kali ini tuh untuk di penutup kita ya. Nah, ya. Kita ini hidup saling berdampingan walaupun tidak nyata. Iya. Tapi sesekali dia ada kontraksi apa namanya? Kontraksi apa? Konveksi. Bukan kontraksi, maksudnya itu interaksi gitu. Interaksi, ya. Dengan kita. Bahwa dia tuh Ada di situ. ada Iya, gitu. dia minta dihargai juga gitu. Jadi dalam hal apapun, dimanapun tetap permisi, berkelakuan baik ya. Iya. Baik harus apa namanya jangan sombong lah. Exactly. Ya, emang penyakit manusia begitu, kalau semakin ini semakin sombong. Wah, Ya, Gitu. Nah gitu sahabat, jadi di lingkungan baru, kalian dimanapun, kalian harus permisi. Betul. Walaupun itu tempatnya nggak ada orangnya, tetap kalian harus permisi ya. Assalamualaikum gitu, salam atau gimana gitu, sesuai agama masing-masing gitu. Dan pernah sombong lah kalau memang mau dikasih kelebihan ya sama yang maha kuasa gitu. Jadi sekianlah dari video kita, dari saya Ridwan. Saya Nama siapa namamu? Saya Helmi. Nah, Ya. saya Jarod. Maaf kalau ada salah-salah kata, bukan menggurui ataupun melebih-lebihkan. Kalau ada kurang ataupun apapun lah ya, komen aja di bawah. Dan kita kalau bisa ada umur panjang dan kesempatan juga Amin. bisa sharing di sini juga. Dan lihat dulu. Penutupan. jangan lupa Jangan lupa tuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.